惹怒我们小姐的下场。有钱入围之时吧。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita spoiler Donghua yang berjudul Peerless Martial Spirit atau Peerless Battle Spirit episode 50 sampai 61. Full 1 jam, geng. Seperti biasa aja, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan mohon maaf ya geng bila banyak kata-kata yang salah dan Mimin mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Itu semata-mata kebodohan dari Mimin. Terima kasih ya geng yang sudah nonton. Silahkan siapkan posisi rebahan kalian. Dan untuk kalian selamat menyaksikan.3件帝皇之剑全拿到了，我要让你把这就是两大圣地。 Qinan di episode 48 ini kelihatan dia berniat untuk pergi ke pegunungan Longhu. Singkatnya cerita, pada kesempatan hari ini Qinan sudah berada di suatu tempat dan bertemu dengan Putri Miao. Qinan kemudian berkata bahwasannya baru saja dia mengambil tugas untuk pergi ke pegunungan Longhu. Dan dia ingin mengajak Putri Miao untuk membantunya berburu para monster-monster yang ada di tempat itu. Hingga Putri Miao pun setuju karena dia juga memiliki tugas misi untuk berburu di pegunungan Longhu guna untuk mencari binatang iblis yang begitu kuat. Qinan kemudian berkata lagi bahwasannya sekarang adalah waktu yang tepat untuk mereka pergi ke sana. Scene berpindah pada kesempatan hari ini di tempat mana, yaitu di tempat senior Ouyang Jun. Leng Feng melaporkan bahwasannya Qinan telah menyerah dan mengaku kalah kepada dirinya. Bahkan saat ini dia telah meninggalkan sekte Xuanling. Namun senior Ouyang Jun berkata bahwasannya itu semua adalah pura-pura saja. Sebenarnya Qinan tidak menyerah sama sekali dan tidak mengaku kalah. Lalu kelihatan Ouyang Jun kemudian memerintah kepada Leng Feng untuk nantinya bisa mewafatkan si Qinan ketika dia telah kembali ke sekte. Singkatnya cerita, kelihatan pada kesempatan hari ini Qinan dan Putri Miao telah sampai di depan gerbang kota Linsui. Dan di saat ini pula ia pun langsung dihadang oleh penjaga yang selalu standby menjaga gerbang kota Linsui. Namun tiba-tiba para penjaga yang sangat terkejut karena tiba-tiba Qinan dan Putri Miao menghilang begitu saja dari tempat tersebut. 这是十分古。少给我东拉西扯，那就请拿出证据来。 Sementara di sisi lain, yaitu di tempat keluarga Qin, para tetua di sana sedang berkumpul-kumpul. Tiba-tiba saja sebuah ledakan energi muncul di hadapan mereka semua. Semua orang sangat terkejut pisah karena kan ada ledakan yang begitu besar. Dan semua orang langsung melotot karena ternyata itu adalah Qinan dan Putri Miao. Sehingga Patriark Qintian langsung menyambut anaknya yang telah pulang dari sekte Xuanling. Patriark Qintian sangatlah bangga kepada anaknya karena dia juga dapat merasakan bahwasannya kekuatan Qinan telah meningkat menjadi sangat kuat. Qintian bertanya-tanya bahwasannya Qinan sudah berada di ranah apa dan tingkatan berapa sekarang. Qinan kemudian menjawab bahwasannya dia sekarang sudah berada di alam bawaan atau alam Tian-Tian, berada di tingkat ke-6. Mendengar itu sang pangeran atau sang Qintian sangatlah tidak menyangka kepada anaknya yang telah menjadi sangatlah kuat setengah dewa. 是不够的吗？不够的话，我可以再给你。没有，这是之魂。千万知道，你没有资格。 Qintian kemudian bertanya kepada sang gadis kecil yang ada di samping Qinan. Qinan menjawab bahwasannya dia adalah Putri Miao yang merupakan penatua kehormatan sekte Xuanling. Dan saat ini mereka berdua berniat untuk pergi ke pegunungan Longhu mencari inti binatang iblis. Qinan kemudian berkata juga bahwasannya mereka berdua saat ini tidak bisa pergi ya geng ke sana kemari karena sekarang pegunungan Longhu telah ditutup oleh 4 keluarga besar.
Dan 4 keluarga besar adalah keluarga yang telah berdiri sebelumnya dan merajai sebelum adanya Batu Roh. Meskipun kekuatan mereka masih berada di bawah sekte, tapi mereka juga sangat kuat karena memiliki banyak praktisi-praktisi yang begitu hebat, ucap si Qinan. 秦南，将混沌之气入。妙妙，是力量考核。那无需考核，直接晋级。 Qinan kemudian berkata bahwasannya ayah dan seluruh keluarganya tidak perlu khawatir dikarenakan dia adalah murid dari sekte Xuanling dan seharusnya mereka tidak berani kepadanya. Qin Tian mendengar itu pun dia berkata bahwasannya mereka berdua saat ini pasti tidak akan membiarkan kekuatan manapun masuk ke Pegunungan Longhu. Dikarenakan di sana ada tanah aneh yang akan muncul suara naga dan juga suara monster harimau. Qinan mendengar itu pun dia malah semakin tertarik dan akan memperkirakan bahwasannya mereka berdua saat ini sedang melindungi harta karun yang ada di sana. Lalu Putri Miao pun ia berkata bahwasannya mereka semua tidak perlu khawatir juga dikarenakan 4 keluarga besar tidak akan berani menyentuh Tuan Putri Miao yang sangat kuat. Menurutnya 4 keluarga besar bukanlah sesuatu hal yang perlu ditakuti oleh mereka berdua, yaitu Putri Miao dan juga Qinan. Mendengar itu pun semua orang yang ada di sana sangat terkejut hingga terheman-heman. Dikarenakan seorang gadis kecil berani berkata arogan dan menindak serta menantang 4 keluarga besar. Qinan menjelaskan juga bahwasannya Putri Miao adalah yang paling kuat di ranah yang paling tinggi saat ini, yaitu di sekte Wangling tentunya. Mendengar semua itu, orang yang ada di sana auto terkejut dan melotot. Dikarenakan mereka terkejut tidak menyangka bahwasannya seorang gadis kecil saat ini sudah berada di ranah yang begitu menakjubkan. Namun sebelum pergi, Qinan meminta kepada si Putri Miao untuk melindungi kota Lin Sui dengan menggunakan formasi terkuatnya. Namun menurut si Tuan Putri Miao, dia akan melaksanakan semua perintah dari si Qinan, asalkan Qinan memberikan bayaran kepada si Putri Miao, yaitu pil Martial King kepadanya. Dan pada akhirnya Putri Miao pun membuat formasi untuk menjaga keluarga Qin. 女子江碧兰初次见面，是我做的不对。闭嘴，真。 Dan juga seluruh kota Lin Sui. Dikarenakan Qinan memperkirakan takutnya nanti para praktisi 4 keluarga besar akan menyerang ke keluarganya. Karena dia yakin ketika dia pergi ke Pegunungan Longhu, dia pasti akan berselisih dengan 4 keluarga besar yang menjaga Pegunungan Longhu. Qin Tian sangat terkejut karena formasi yang dibuat oleh Putri Miao benar-benar sangat kuat dan luar biasa. Dan setelah itu mereka berdua pun pergi meninggal kota Lin Sui menuju Pegunungan Longhu yang begitu menakjubkan dan begitu menyeramkan. Singkatnya cerita, pada akhirnya mereka berdua telah sampailah di pinggir hutan Pegunungan Longhu. Langsung bertanya-tanya mengeluarkan 2 peta dan dia memerintahkan kepada Qinan untuk mengambil barang yang telah ditulis pada kedua peta itu. Sedangkan Putri Miao, ia mau tidak mau harus pergi dahulu di suatu tempat. Namun Qinan nampaklah meminta agar Qinan menyerahkan diberikan 2 peta dan langsung ditinggal oleh Putri Miao. Namun Qinan berkata benar-benar saja dia tidak akan menyerahkan Qinan pun membuka peta. Pada akhirnya dia pun sudah berada di suatu tempat dan di sana terdapat sebuah batu besar. Lalu Qinan pun dengan ekstra menggunakan kekuatan mata jiwa dewa perangnya. Menggunakan mata jiwa dewa benar-benar dia dapat melihat bahwasanya di dalam batu besar terdapat seorang pemuda yang menjadi pemimpin di antara semua orang. Lalu Qinan mengingat kembali bahwasanya dia yang menggunakan energi penuhi dengan energi maka dia akan bisa meningkatkan energi yang begitu kuat di dalam tubuhnya. Dan dengan begitu dia pun mengeluarkan pedangnya dan menembaskan batu tersebut hingga hancur lebur. Pada akhirnya akhir-akhirnya Qinan yang mendengar hal itu pun dia sekarang mengetahui bahwasanya orang yang ada di hadapan tiba-tiba muncul orang tuan muda yang kuno yang langsung menyerang kepada Qinan. Tapi pada akhirnya Qinan berhasil menebaskan dengan pedang dan dia berhasil membasmi serangga tersebut sampai berempat. 谨慎一些，总不会出什么差错。这回要我也等。 Qinan berpikir tarik di dalam hatinya, untung saja serangga kuno hanya ada 1 karena jika banyak maka mungkin Qinan akan ripuh sekali.
Tiba-tiba muncullah banyak serangga kuno di sana yang membuat Cinan mereka harus berhasil mendapatkan serangga kuno menyerang kembali kepada Cinan. Lalu kemudian Cinan dengan mudah Cinan berhasil mengalahkan beberapa serangga menggunakan pedangnya, dan ternyata serangga kuno yang ada di sana masih sangat banyak sehingga membuat Cinan ketar-ketir sekali dibuat oleh serangga itu. Cinan kemudian menyerang menggunakan teknik Baisuan sehingga ledakan besar terjadi di tempat tersebut. Tetapi ternyata serangga kuno itu akan membayar Cinan dengan harta yang memuntahkan itu dia pendoroh. Lalu Cinan pun kebingungan bagaimana caranya untuk mengalahkan para serangga kuno itu, karena para serangga kuno ternyata sangatlah kuat. Cinan langsung mengeluarkan pedang ajaibnya dan dia langsung menyalurkan kekuatan spiritual pada pedang ajaib itu. Dia pun langsung menyerang, namun tiba-tiba energi pedangnya menghilang begitu saja dan membuat Cinan terkejut pisan dan kebingungan. Seperti anak kecil. Setelah itu pun Cinan pun kabur melarikan diri dari tempat tersebut. Cinan pun berpikir di dalam hatinya sepertinya serangga kuno itu yang penakut dan juga api, sehingga dia pun berpikir ingin menggunakan pedangnya diselimuti oleh energi dari keluarga dua. Tidak lama setelah itu ternyata orang yang juga kuno itu mengejar kembali dan menyerang kepada Cinan, sehingga membuat Cinan kembali terpental-pental sejauh 2 meter, dan serangga yang lumayan banyak berkumpul mengelilingi tempat itu. Dan setelah serangga menyelimuti sekitaran tempat tersebut, kemudian tiba-tiba Cinan mengeluarkan energi atribut api pegunungan Longhu tanpa izin, dan dia pun kemudian melapisi ketujuh pedang legenda dengan menggunakan energi atribut api. Pada akhirnya berhasil saja ini bukan berhasil mengalahkan seluruh serangga-serangga kuno. Lalu Cinan mendapatkan banyak sekali inti binatang iblis serangga kuno ya geng. Dia sangat gembira karena jika seluruh inti serangga kuno ditukarkan dengan pil Martial King, kemungkinan dia akan bisa mendapatkan 400.000 pil Martial King tingkat yang begitu kuat. Lalu kelihatan Cinan kemudian melanjutkan perjalanannya lagi menulis Cinan petunjuk peta yang ada di tangannya. Setelah berada di sebuah tempat, Cinan kebingungan dan bingung sekali karena dia tidak bisa menemukan harta karun berharga di tempat itu. Tiba-tiba saja muncullah sebuah bunga yang bisa berjalan, dan Cinan memperkirakan bahwasannya itulah harta karun yang ditunjukkan oleh peta pemberian dari si Putri Miao. Pada akhirnya yang bunga berharga itu menjadi milik Cinan. Tapi tiba-tiba sekte binatang iblis menyerang kepada Cinan, namun dia berhasil menghindarinya. Cinanlah sangat terkejut karena itu adalah binatang iblis, sang penjaga yang sangat kuat. Sementara itu di sisi lain, bunga yang berjalan pergi dari tempat tersebut meninggalkan Cinan, dan Cinan sangat terkejut. Bisa berjalan tapi sekarang bukan waktunya dia untuk menangkap seorang dari 4 keluarga besar. Betul. Dan dengan begitu pun Cinan harus bisa mengalahkan elang penjaga terlebih dahulu yang sangat berbahaya. Cinan yang mendengar hal itu pun dia tersebut dengan menggunakan jurus pedangnya, hingga Cinan akan menyerang kepada si elang penjaga, dan si elang penjaga pun kabur melarikan diri dari tempat itu. Berani ingin mengetahui rahasia Papilion Wuyung ge. Bahkan keempat sekte yang bunga yang berjalan kembali berhasil ditangkap oleh sang MC kita, sang pemeran utama kita Cinan. Namun tidak lama setelah itu muncullah beberapa praktisi kuat yang langsung bertanya kepada Cinan tentang identitas Cinan dari keluarga manakah, tentang asal-usul Cinan itu, sehingga dia berani memasuki hutan pegunungan Longhu. Cinan malah menangkap. Selain itu mereka semua juga meminta agar Cinan menyerahkan bunga yang berjalan yang berhasil didapatkan oleh Cinan. Namun Cinan berkata bahwasannya dia tidak akan menyerahkan bunga itu dikarenakan bunga itu telah menjadi bunga miliknya, sehingga membuat mereka semua yang mendekati kepada Cinan sangatlah menjadi marah dan emosi kepada Cinan. Kemudian berkata bahwasannya Cinan adalah seorang jenius dan akan dia jadikan sebagai
Lalu tanpa banyak pikir-pikir kembali, sang pemimpin dari mereka semua menyerang langsung kepada Chinan. Tetapi Chinan dengan mudah berhasil mengalahkan mereka semua yang mendekati kepada dirinya. Adalah kekuatan martial spirit yang bernama Frey Iblis. Dan setelah itu pun kekuatan iblis sangat kuat menyerang kepada MC kita Chinan. Lalu kelihatan sang MC kita di sana, dia berkata bahwasannya itu harus membuat musuh kehilangan kekuatan. Ketiga tuan muda yang ada di tempat tersebut ketakutan dan ketar-ketir melihat martial spirit milik si nona cantik yang begitu mengerikan. Chinan yang telah diselimuti oleh energi iblis, dia pun segera mengeluarkan martial spirit yang ada di dalam dirinya, yaitu martial spirit Jauhead perang. Dan ia pun baru pun mengeluarkan martial spirit Jauhead perangnya itu. Tiba-tiba kekuatan iblis si nona itu pun langsung hancur dan menghilang. Sehingga semua orang yang ada di sana berkata bahwasannya untuk mengalahkan mereka semua bukan masalah bagi Chinan. Sehingga mereka semua tidak pantas merampok orang kuat seperti Chinan. Dan itu sama saja dengan bunuh diri. Pada saat ini si nona cantik sudah tidak berdaya dengan martial spiritnya. Dan martial spiritnya sudah hancur lebur oleh Chinan. Dan setelah itu si nona itu pun wafat di tempat di hadapan Chinan. Chinan kembali menantang lagi siapakah yang ingin bertarung lagi dengan dirinya. Semua orang yang ada di sana terdiam dan takut terhadap Chinan yang memang bukan lawanan bagi mereka semua. Lalu kemudian Chinan berkata bahwasannya kepada semua orang, dia tidak akan mewafatkan mereka semua karena mereka tidak ingin bertarung lagi dengannya. Namun mereka semua tidak bisa pergi dari tempat itu sebelum menyerahkan harta-harta yang mereka miliki kepada Chinan. Karena mereka semua masih ingin hidup, mereka semua pun kemudian menyerahkan semua harta-harta yang mereka miliki kepada MC kita Chinan. Sehingga Chinan sangat begitu kaya raya. Chinan sangat gembira karena sekarang dia memiliki harta-harta yang sangat banyak yang dia rampok dari 4 keluarga besar. Setelah beberapa saat, Chinan kemudian melihat tubuh nona yang begitu cantik dan dia langsung mendekatinya. Dia kemudian mengambil semua harta yang dia miliki oleh si nona itu yang telah ia wafatkan. Chinan sangat terkejut karena dia menemukan sebuah harta yang sangat aneh dari dalam tas penyimpanan si nona. Dan harta itu adalah sepotong tulang dan kulit binatang yang di dalamnya terdapat gambar yang aneh. Tapi ternyata itu hanyalah satu dari 4 bagian lainnya. Chinan memperkirakan bahwasannya harta seperti ini pasti ada bagian-bagian yang lain masih ada di tangan ketiga tuan muda yang ada di sana. Chinan kemudian meminta kepada ketiga tuan muda untuk menyerahkan tulang gambar kuno yang masih ada di dalam tas penyimpanan mereka semua. Mereka semua kemudian berkata bahwasannya mereka tidak mengetahui tentang peta tulang yang ada di gambar kuno. Lalu Chinan pun kemudian mengeluarkan pedang yang ia miliki dan memerintah kepada mereka semua untuk menyerahkan peta tulang gambar kuno. Dan kalau tidak, mereka semua akan segera diwafatkan oleh si Chinan. Dikarenakan ketakutan, ketiga tuan muda pun memberikan 3 bagian lainnya peta tulang gambar kuno yang mereka miliki. Setelah itu mereka semua pun kabur melarikan diri dari tempat tersebut karena sedikit ketakutan oleh Chinan. Namun tiba-tiba dengan cepat Chinan menangkap tuan muda Dong dan memerintah kepada dirinya jangan dulu pergi. Dan si tuan Dong sangatlah ketakutan sekali kepada Chinan karena dirinya ditangkap sedangkan kedua orang lainnya dibiarkan pergi dari tempat tersebut. Chinan kemudian bertanya-tanya sebenarnya rahasia apa yang ada pada peta tulang gambar kuno ini. Dikarenakan ketakutan ketua Dong kemudian memberitahukan kepada Chinan bahwa menurut nenek moyang mereka semua di sana terdapat naga dan juga harimau yang selalu mengaum. Selain itu di sana juga terdapat harta karun yang sangat berharga yang diinginkan oleh 4 keluarga besar. Dan setelah itu si Chinan pun memerintah kepada si tua Dong untuk pergi saja dari tempat tersebut. Setelah itu Chinan pun pergi dari tempat itu dan singkatnya cerita pada kesempatan hari ini Chinan sudah berada di sebuah tempat yang sangat aman menurutnya. Dia pun kemudian mengeluarkan semua harta karun yang ia dapatkan dari 4 keluarga besar. Dan dia sangat terkejut kembali dan gembira karena ternyata harta yang dia dapatkan sangatlah banyak.
Sepertinya mulai saat ini dia akan menjadi orang yang sangat kaya raya. Bahkan menurutnya saja untuk melunasi hutang-hutang piutang yang ada di Sekte Xuanling dengan harta yang dia miliki sekarang mah sangatlah mudah. Dan pada kesempatan hari ini Chinan pun menyatukan keempat peta yang ia telah dapatkan. Dan ia pun melihat gambar peta yang ada di pegunungan Longhu. Namun ketika ia menyatukan keempat pecahan peta, tiba-tiba keluarlah cahaya yang sangat kuat dari peta itu. Dan setelah itu muncullah seekor harimau yang sangat menakutkan. Dan harimau itu pun langsung menghilang kembali dan berubah menjadi sebuah peta yang sebenarnya. Chinan sangat terkejut kembali karena ternyata peta yang sebelumnya adalah palsu. Dan sekarang peta rahasia yang sebenarnya untuk mencari harta karun yang ada di pegunungan Longhu. Dan tidak lama setelah itu, kelihatan si Chinan menjadi rada sedikit kesakitan. Dan dia tidak mengerti sebenarnya apa yang telah terjadi kepada dirinya. Beberapa saat kemudian, keluarlah sebuah cahaya dari kepala Chinan yang kemudian melayang-layang ke suatu tempat. Chinan pun berpikir sepertinya cahaya tersebut diciptakan oleh jiwa dewa perang untuk membimbingnya ke suatu tempat yang sangat rahasia. Karena semua harta karunnya telah dirampok oleh Chinan. Mereka bertiga pun kemudian mengeluarkan sebuah jimat untuk memanggil para tetua keempat keluarga besar. Dan kemudian beberapa saat kemudian muncullah keempat ketua besar yang berasal dari keempat keluarga besar itu. Namun berpikir nampak masih lesu dikarenakan kurang bersemangat. Bahwasanya harta karun milik mereka telah dirampok oleh seorang pria yang culun. Dan sepertinya juga geng para tetua keempat keluarga besar telah dirampok oleh Putri Yam Yam. Dan kelihatan ketiga tuan muda sangatlah terkejut dan tidak menyangka ternyata para tetua keempat keluarga besar malah telah dirampok juga oleh praktisi kuat. Sehingga keempat tetua kemudian berkata bahwasanya saat ini mereka semua hanya bisa mengendalikan keempat bagian peta kuno yang dimiliki oleh para tuan muda untuk memasuki tempat rahasia. Dan ketiga tuan muda kemudian melaporkan bahwasannya sebenarnya mereka semua memanggil para tetua adalah untuk melaporkan bahwa keempat bagian peta kuno telah dirampok oleh seorang pemuda bernama Chinan. Semua tetua yang mendengar itu pun auto sangat melongo, sangat terkejut dan tidak menyangka sama sekali. Ternyata peta kuno malah dirampok juga oleh orang lain. Hingga tetua yang lainnya berkata bahwasannya dia tahu bahwa Chinan adalah seorang pemuda yang berasal dari keluarga Jin Kota Lin Sui. Semua tetua sangat marah karena peta kuno adalah satu-satunya harapan mereka untuk yang ada di pegunungan Longhu. Hingga tetua lainnya berkata bahwasannya saat ini Chinan telah menjadi pemuda Sekte Xuanling dan di sana terdapat dua tetua kuat yang sudah berada di ranah ujung. Di ranah Hujong. Mendengar itu pun semua tetua menjadi ketakutan dan tidak berani menyinggung Chinan karena di belakangnya ada Sekte Xuanling. Tidak lama setelah itu datanglah patriark keluarga Pet yang datang menghampiri mereka semua. Dia kemudian bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi menimpa kepada mereka semua. Dan nampak kebingungan ya geng para tetua-tetua di situ. Dan para tetua langsung berkata bahwasanya mereka semua telah dirampok habis-habisan oleh seorang gadis kecil yang sudah berada di ranah Hujong. Selain itu juga para murid telah dirampok oleh pemuda yang bernama Chinan. Patriark P yang mendengar itu pun sangatlah terkejut dan sedikit tidak percaya bahwasannya mereka telah dirampok oleh praktisi Hujung. Dan para muridnya telah dirampok oleh seorang pemuda Chinan. Dan setelah itu pun Patriark P juga bertanya tentang keberadaan putrinya saat ini. Mereka semua kemudian melaporkan bahwasannya Putri P sudah diwafatkan oleh Chinan. Sehingga Patriark P yang melihat putrinya telah terkubur kaku, dia nampak sangat marah dan emosi kepada Chinan yang begitu tampan. Karena Chinan telah berani mewafatkan putrinya. Setelah itu dia mengeluarkan sebuah jimat dan tiba-tiba muncullah seekor naga yang sangat kuat di tempat itu. Semua orang yang ada di itu sangatlah terkejut dan tidak bisa menyangka karena baru kali ini mereka melihat Tuan Xiaojing yang merupakan harta karun berharga keluarga P. Dia menggunakan harta karun tersebut yaitu Patriark P berniat untuk mencari keberadaan Chinan saat ini.
Dan tentunya si Cinan yang masih berada di pegunungan Longhu ya geng. Dan pastinya Patriark Pei ingin membalaskan dendam kepada Cinan. Lalu seorang tetua berkata bahwasanya di belakang Cinan ada sekte Xuanling. Jadi mereka semua tidak bisa menyinggung dengan cara yang gegabah terhadap Cinan. Tetapi karena Patriark Pei sudah sangat marah, dia berkata bahwasanya dia tidak takut kepada sekte Xuanling. Yang terpenting dia harus bisa mewafatkan sang MC kita atau sang pemeran utama Cinan yang telah mewafatkan putrinya. Hingga Patriark Pei kemudian mengajak mereka semua untuk bekerja sama merebut kembali peta kuno yang telah direbut oleh Cinan. Mendengar itu semua, tetua sedikit ketakutan karena di belakang Cinan ada sekte Xuanling tadi. Kelihatan si tuan muda Pei langsung kemudian berkata bahwasan jika mereka berhasil menangkap Cinan, maka mereka juga bisa mendapatkan rahasia Papilion Wuyungge. Yang Cinan ketahui tentunya. Mendengar itu semua, tetua pun setuju untuk menangkap Cinan karena ingin mengetahui rahasia lantai kelima Papilion Wuyungge. Dan kelihatan Patriark Pei berkata saat ini dia akan mencari lokasi atau keberadaan Cinan. Dia pun kemudian mengekstrak kekuatan yang ada di dalam dirinya. Dan tiba-tiba naga kuat bercahaya selimut oleh guntur-guntur mengerikan itu langsung ya geng untuk mencari kepada Cinan. Pada saat ini di tempat lain, Cinan terus mengikuti petunjuk peta yang dia dimiliki. Dan juga sebuah cahaya keluar dari tubuh Cinan. Namun tiba-tiba sebuah petir menggelegar di langit dan menyambar, membuat Cinan menghentikan perjalanannya. Beberapa saat kemudian, sekte naga yang sangat kuat muncul tidak jauh dari tempat Cinan. Naga tersebut menyerang kepada Cinan, namun berhasil dihindari dengan mudah oleh sang MC kita Cinan. Cinan kemudian melarikan diri, meninggalkan naga yang mengerikan itu. Dia kemudian berhenti di suatu tempat, tetapi anehnya si naga itu tidak mengikutinya. Dan ternyata geng, itu bukanlah naga yang sebenarnya, melainkan hanyalah ilusi semata. Tapi Cinan dapat merasakan sepertinya naga tersebut sedang memperhatikan terhadap dirinya. Cinan merasa kalau dirinya saat ini sedang dimata-matai oleh pihak musuh melalui mata-mata naga itu. Cinan memperkirakan bahwasannya naga ilusi tersebut diciptakan oleh para tetua keempat keluarga besar. Karena sebelumnya dia telah membuat masalah dengan para tuan muda dari 4 keluarga besar yang menghampiri kepada Cinan. Cinan mengekstra lagi kekuatannya dengan menggunakan kekuatan jiwa mata dewa perang dan berhasil menghancurkan naga ilusi itu dengan mudah saja. Dan tidak menyangka ternyata mata jiwa dewa perangnya semakin kuat dan hebat saja. Pada kesempatan hari ini di tempat lain, para tetua sekarang telah mengetahui keberadaan Cinan yang dicari-cari oleh mereka semua. Mereka semua nampak sangat marah dan ingin segera menghancurkan Cinan yang telah berani menyinggung keempat keluarga besar. Tapi tiba-tiba cermin jimat yang digunakan mereka melihat hancur begitu lebur dan begitu saja ya geng mendadak. Hingga membuat para tetua sangat terkejut dan memperkirakan bahwa Cinan dikelilingi oleh orang-orang kuat. Dan setelah itu para tetua memerintah kepada anggota keluarganya untuk jangan berkomplek lagi dengan Cinan. Karena jika mereka terus memprovokasi Cinan, mereka semua akan yakin akan celaka karena ulahnya sendiri. Dan kelihatan karena Cinan dikelilingi oleh orang-orang kuat. Sehingga Patriark Pei yang mendengar itu pun ia sangat marah dan berkata apakah mereka semua takut terhadap anak muda yang masih bau kencur. Patriark Pei menambahkan jika mereka saat ini tidak bisa mewafatkan Cinan, maka mereka semua harus menghancurkan seluruh keluarga Cinan yang ada di kota Linshui. Sementara itu pada saat ini sang MC kita terus melanjutkan perjalanannya lagi tanpa diikuti oleh si naga ilusi. Setelah berada di suatu tempat, dia sangat terkejut karena tiba-tiba langit menjadi gelap gulita secara tiba-tiba. Dan setelah itu pun muncullah para jiwa-jiwa gentayangan yang berjalan menghampiri kepada sang pemeran utama kita Cinan. Cinan pun terlihat nampak sangat kesal. Dia pun mengekstrak kekuatan energi spiritual apinya
yang membuat para hantu gentayangan-gentayangan yang ada di sana hancur lebur seketika. Lalu Chinan sangatlah kebingungan apa yang sebenarnya terjadi di tempat tersebut, karena tempat itu dipenuhi dengan hantu gentayangan yang begitu menyeramkan. Meskipun saat ini para hantu kabur melarikan diri karena takut dibakar oleh energi api milik Chinan, Chinan kembali terkejut lagi karena dia melihat sebuah istana yang ada di puncak gunung. Chinan memperkirakan bahwasannya itu adalah istana Dewa Perang. Dan Chinan pun kelihatan melesat mendekati istana Dewa Perang, dan akhirnya dia pun sampai di depan halaman istana. Chinan sangat yakin bahwasannya di dalam istana tersebut banyak sekali rahasia-rahasia yang harus segera didapatkan. Dia pun berjalan mendekati pintu istana misterius tersebut. 难道他是十字秘藏？妙妙公主。 Tapi tidak lama setelah itu terjadilah ledakan pada pintu istana dan ada suara seorang wanita menjerit dan terlempar keluar dari istana. Chinan sangat terkejut karena ternyata itu adalah Putri Miao. Putri Miao itu juga sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Chinan bisa sampai ke tempat rahasia. Dan beberapa saat kemudian, Chinan memberikan bunga ajaib kepada si Putri Miao yang diinginkan oleh Putri Miao sebelumnya. Setelah itu Putri Miao berkata bahwasannya di dalam istana yang di hadapannya mereka terdapat banyak sekali harta karun berharga untuk digunakan. Setelah mendengar itu mereka berdua pun bersama-sama memasuki istana jiwa Dewa Perang. Setelah berada di dalam istana jiwa perang, mereka berdua pun berjalan perlahan melihat suasana yang ada di dalam. Dan tentunya suasana yang ada dalam istana Dewa Perang. 这些宝物就……我看气氛太紧张。 Lalu Chinan melihat di sana ke sini terdapat sebuah pedang yang sepertinya sangat bagus menurutnya. Putri Miao kemudian memerintah kepada Chinan untuk menghancurkan formasi ruangan yang ada di sana, sembari mengurung harta-harta yang berharga. Dan Chinan mengekstrak kekuatan mata Dewa Perangnya. Dan setelah melihat-lihat ruangan, pada akhirnya Chinan berhasil menghancurkan formasi ruangan yang ada di tempat itu. Dan dengan cepat Chinan pun melesat seperti kilat untuk mengambil pedang kuno. Namun Putri Miao memerintah kepada Chinan untuk jangan gegabah menurutnya. 你说什么？本公主现在是底线，你还不同意？ Pada kesempatan hari ini, yang mana kelihatan sang Putri Miao memerintahkan kepada Chinan untuk menghancurkan permadani atau formasi rintangan yang ada di sana yang mengurung harta-harta berharga. Chinan kemudian mengekstrak kekuatan mata dewa dengan begitu kuat. Lalu setelah melihat formasi rintangan, pada akhirnya Chinan berhasil menghancurkan formasi rintangan yang ada di tempat itu. Dan dengan cepat Chinan pun melesat berniat untuk mengambil pedang kuno. Namun Putri Miao memerintah kepada Chinan untuk jangan gegabah menurutnya. Setelah mengambil sebuah harta maka seluruh orang pasti akan dituduh. Mendengar itu pun Chinan segera menghentikan langkahnya dan tidak jadi mengambil pedang kuno karena takut dia gegabah. Mendengar itu pun Chinan segera menghentikan langkahnya dan tidak jadi mengambil pedang kuno. Chinan kemudian bertanya apakah Putri Miao benar-benar sedang tidak membohongi kepada dirinya. Ah, 问题不大。我的。 Dan Putri Miao berkata bahwasanya saat ini dia tidak membohongi alias dia berkata jujur kepada Chinan. Tetapi pedang tersebut melayang-layang dan langsung jatuh di tangan Chinan saja. Chinan dan Putri Miao pun yang melihat itu pun dia sangat terkejut dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan pedang itu. Tiba-tiba setelah itu istana pun bergoncang seperti akan runtuh dan roboh. Tiba-tiba bom meledak sehingga membuat mereka berdua terlempar keluar dari istana. Putri Miao yang melihat itu pun dia nampak sangat kesal karena sepertinya mereka berdua telah ditendang dari istana penyembahan dikarenakan Chinan telah mengambil harta karun secara gegabah. Lalu Chinan yang tidak mau disalahkan, dia pun berkata bahwasanya pedang kuno sendiri yang datang menghampiri kepada Chinan bukan keinginan Chinan. Tetapi Putri Miao tetap kesal karena dia gagal mendapatkan mantra 9 karakter yang dia inginkan. 这是什么情况？ 战死？没问题。
dan semua itu adalah salah Cinan saja. Namun beberapa saat kemudian Putri Miao tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia kemudian mengajak kerjasama kepada Cinan untuk mendapatkan harta-harta yang ada di tempat itu. Cinan pun akanlah setuju bekerja sama mencari harta-harta yang ada di sana. Beberapa saat kemudian mereka kembali memasuki tempat misteri yang ada di tempat itu. Setelah berada di dalam, Cinan sangat terkejut karena di sana banyak sekali binatang-binatang buas atau binatang-binatang iblis yang sangat kuat. Namun dengan begitu gerak cepat, Putri Miao mengalahkan semua binatang iblis yang ada di sana dengan sangat mudah. Cinan yang melihat si Putri Miao bereaksi, Cinan begitu terkejut melotot melihat kemampuan Putri Miao yang benar-benar sangat hebat kuat. Seperti Mimin ya geng, Mimin kuat ini. 这全都是我的，发财了。 Dan Cinan mendekati binatang iblis yang telah wafat dan mengambil inti binatang iblis. Cinan sangatlah gembira karena dia mendapatkan banyak sekali inti binatang-binatang iblis buas hasil dari si Putri Miao. Tetapi ternyata binatang iblis lainnya muncul kembali dan kemudian mengepung Putri Miao. Sehingga Putri Miao kemudian berkata bahwasannya binatang iblis yang ada di sana banyak sekali dan tidak ada habisnya. Jadi sepertinya pada kesempatan hari ini mereka berdua harus segera keluar dan mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Sementara itu Cinan tidak terlalu mendengarkan ucapan-ucapan dari si Putri Miao. Karena saat ini dia sedang gembira memiliki banyak sekali inti binatang-binatang iblis yang begitu menakjubkan. Si Putri Miao pun tidak ingin Cinan celaka, dia pun menggunakan kekuatannya dan melemparkan Cinan agar keluar dari tempat itu. Setelah itu, Putri Miao kembali menggunakan lagi kekuatan spiritual dengan mengekstrak sedikit kekuatan dan meledakkan tempat tersebut yang di dalamnya banyak sekali binatang-binatang iblis. 喵喵，你怎么？我试试。我又没说不行。 Dan dengan kekuatan Cinan yang sudah berada di luar ruangan, dia berhasil menyedot hampir semua inti binatang iblis dan menjadi miliknya. Setelah dihitung-hitung, Cinan berhasil mendapatkan 360 buah inti binatang iblis. Sementara itu Putri Miao mendekati sebuah kristal besar dan tiba-tiba kristal besar itu mengeluarkan energi yang membuat Putri Miao terlempar dan membuat Cinan menjadi sedikit ketar-ketir. Cinan sangatlah terkejut karena tiba-tiba di sana banyak sekali kristal berharga, tapi di sini Putri Miao harus memusnahkan seluk darah akibat energi kekuatan dari kristal misterius. Cinan kemudian menggunakan mata dewa perangnya untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi kepada kristal itu. 这些是入位之石，能打开，但是很麻烦。我又没说不行。嘿，你确定？这入位之。 Karena Putri Miao yang menginginkan kristal itu, malah dia harus terpental akibat energi spiritual yang sangat kuat. Dan menggunakan mata dewa perangnya, Cinan dia melihat kristal energi yang sangat kuat menyelimuti kristal misterius. Cinan kemudian berkata bahwasannya dia bisa membuka energi larangan tersebut, tetapi dia menginginkan 50% dari kristal itu. Sehingga Putri Miao sangatlah kesal melihat kepada Cinan. Karena si Cinan begitunya, dia ingin mengambil 50% dari kristal. Yang mana kelihatan si Nona Miao pun dia gereget pisan kepada Cinan dan sangat perhitungan sekali Cinan mah. Tetapi pada akhirnya Putri Miao pun setuju dan akan memberikan Cinan ya geng 50% ya geng untuk bayaran Cinan dalam membuka kristal itu. 好，我试试。松吧，禁止比起第一层呢。哎，这块成色真好。 Dan kristal itu sudah terlihatan di depan matanya bahwasannya kristal itu begitulah banyak. Tapi pada akhirnya Putri Miao pun dia akan langsung saja membayar 50%. Tetapi sebelum membuka, Cinan mengeluarkan sebuah pensil untuk
untuk menuliskan terlebih dahulu perjanjian di antara mereka berdua, yaitu di antara si Nona Miao dan si Chinan. Nah, singkatnya cerita, pada akhirnya Chinan pun menghancurkan energi rantai-rantai yang mengikat semua kristal-kristal yang ada di tempat itu. Masih bersama Chinan dan juga si Nona Miao, kelihatan semua kristal-kristal yang ada di tempat itu masuk ke dalam tas penyimpanan MC kita Chinan, sehingga membuat sang putri Miao sangat kesal dikarenakan dia tidak kebagian kristal itu. Chinan mengajak Putri Miao untuk memasuki lantai ketiga pada akhirnya, karena pastinya di sana banyak harta karun lainnya. Meskipun kesal, tetapi pada akhirnya si Putri Miao atau si Nona Miao dan Chinan memasuki ruangan itu. Setelah berada di dalam, mereka berdua sangatlah terkejut karena di sana terdapat sebuah energi naga yang dikelilingi oleh susunan pedang. Lalu sang MC kita Chinan kemudian memerintahkan kepada si Putri Miao untuk menghancurkan formasi susunan pedang sebelah kirinya. Namun sang Putri Miao ia hendak melakukannya karena menurutnya tempat tersebut adalah bagian formasi yang sangat berbahaya dan kemungkinan akan terjadi serangan balik. Tapi hingga pada akhirnya Putri Miao mempercayai omongan alias perkataan dari Chinan sang MC kita yang begitu tampan. Dia melemparkan energi spiritual dan menggunakan jari dan ternyata tidak terjadi serangan balik dari formasi. Putri Miao sangat terkejut dan dia sangat kagum kepada Chinan yang memiliki penglihatan sangat bagus dan luar biasa. 这是飞龙和凤凰。Putri Miao pun kembali melemparkan lagi energi spiritual kepada formasi susunan pedang itu. Namun ternyata formasi itu tidak hancur dan masih tetap utuh seperti sebelumnya. Chinan pun atau sang MC kita yang tampan kemudian melesat seperti kilat menghampiri formasi susunan pedang. Dan Putri Miao memerintah kepada Chinan untuk jangan mendekati formasi karena itu sangatlah berbahaya. Namun ternyata geng, formasi susunan pedang itu tidak menyerang sedikit pun kepada MC kita atau sang Chinan. Setelah berada di dalam susunan formasi, mereka berdua sangatlah terkejut karena semua pedang yang ada di sana menghilang dengan begitu saja. Chinan kemudian mencari sampai lantai selanjutnya, tetapi tidak ada lagi. Singkatnya cerita, mereka berdua pun telah sampailah di lantai 9 dan di sana mereka melihat sebuah api yang berkobar begitu menakjubkan. Chinan segera mengekstrak energi spiritual mata dewa jiwa perangnya dan dia pun akhirnya dapat melihat bahwasannya di dalam api itu terdapat kotak kayu yang dilapisi oleh kekuatan energi spiritual. Chinan sangatlah gembira karena menurutnya harta-harta karun tersebut pastilah sangat berharga. Tetapi dengan cepat Putri Miao pun dengan sat-sat maju berniat untuk mengambil terlebih dahulu kotak kayu itu. Namun tiba-tiba suara tertawa terdengar dan muncullah seekor binatang iblis yang sangat menakutkan ke hadapan mereka. Chinanlah sangat terkejut dan sedikit gemetar karena kekuatan binatang iblis atau monster itu setara dengan kekuatan Putri Miao. Dan sekarang Chinan mengerti penyebab di lantai pertama sampai lantai 9 tidak menemukan monster sepertinya. Artinya mereka semua telah diwafatkan oleh monster yang sangat mengerikan ini yang ada di hadapan mereka saat ini juga. Putri Miao mengetahui bahwasannya makhluk monster yang ada di hadapannya adalah binatang iblis harimau naga begitu kuat. 按正确步伐走，还是会触发剑阵。还是什么都没有。继续上去。 Levelnya pun tidaklah terkira dan si Tuan Putri Miao ia tidak takut sedikit pun terhadap binatang iblis harimau naga. Setelah itulah terjadilah pertarungan antara binatang iblis dan versus harimau naga melawan Putri Miao. Dan beberapa saat kemudian muncullah sebuah mantra 9 karakter. Chinan sangat terkejut karena bahkan jiwa dewa pedang sangatlah terkejut karena bahkan jiwa dewa perangnya beraksi seketika mengetahui mantra 9 perang karakter. Lalu sang Putri Miao, ia yang menginginkan mantra 9 karakter, dia pun kemudian melesat berniat untuk menangkap cahaya mantra 9 karakter. Namun tiba-tiba suara itu terdengar dan berasal dari mantra 9 karakter juga. Mantra 9 karakter ini bahwasanya begitu menakutkan ya geng, karena mantra itu bisa berkata bahwasanya dirinya tidak perlu dijadikan rebutan karena dengan sendirinya dia akan memilih dengan sendirinya untuk melanjutkan dari mantra 9 karakter ini sebagai reputasi. Dan siapapun yang dapat dengan lulus dari ujian mantra 9 karakter maka dialah yang akan menjadi penerus atau seorang yang mempunyai mantra 9 karakter. Mau naga pun ia langsung berkata bahwasanya dia akan berpartisipasi dan ikut serta dalam ujian itu.
Dan di sisi lain, sang Putri Miao tidak ingin ikut ujian, tetapi dia ingin menjadi perilis atau pewaris mantra 9 karakter ini. Dia pun kemudian mengekstrak kekuatan energi spiritual dan menyerang menggunakan energi spiritual dan berniat ingin untuk menaklukkan mantra 9 karakter. Namun ternyata mantra 9 karakter sangatlah kuat dan membuat Putri Miao halus terlempar-lempar sejauh 5,5 meter. Dia pun langsung memuntahkan seteguk darah. Dan beberapa saat kemudian mantra 9 karakter bertanya apakah pemuda yang ada di hadapannya bernama Chinan. Chinan pun langsung menjawab bahwasannya dia memang benarlah Chinan. Lalu jiwa yang memiliki mantra 9 karakter berkata bahwasannya ia telah berkeliling satu dunia untuk mencari pewaris mantra 9 karakter. Dia melakukan hal ini adalah perintah dari seorang dewa 1000 tahun yang lalu yang sudah lama. Dan jiwa pemilik mantra 9 karakter berkata bahwasannya pewaris selanjutnya dari mantra 9 karakter adalah Chinan. Dan pada akhirnya mantra 9 karakter pun jatuh kepada sang MC kita Chinan. Lalu harimau naga pun dan Putri Miao sangatlah terkejut dikarenakan Chinan belum melakukan ujian sedikit pun, tetapi ternyata dialah yang malah menjadi pewaris dari mantra 9 karakter. Namun tiba-tiba setelah itu jiwa misterius, mereka bertiga langsung berpindah ke suatu tempat yang tidak dikenali oleh mereka. Putri Miao pun sedikit kesal karena mantra 9 karakter tidak jatuh ke tangan dirinya, alias tidak menjadi miliknya sendiri. Lalu kemudian Chinan membuka kotak mantra 9 karakter dan keluarlah cahaya yang kemudian menjulang tinggi sampai ke langit. Dan di langit tiba-tiba muncullah sebuah mata yang sangat besar dan misterius. Mata tersebut adalah mata kiri dewa. Mata tersebut kemudian berkata bahwasannya di dalam tubuh Chinan terdapat jiwa dewa perang yang begitu kuat dan misterius. Dan mata kiri dewa ini akan bercampur menjadi bagian dari tubuh Chinan. Setelah itu mata kiri dewa pun lenyap dan masuk menjadi mata Chinan. Sementara si Putri Miao yang sedikit kesal karena dia pun jatuh. Dan ketika mereka berdua akan menghancurkan prasasti, tiba-tiba sebuah cahaya yang terbang menyalurkan kepada mereka berdua dan membuat mereka berdua terkejut. Lalu energi cahaya itu langsung masuk ke dalam tubuh Chinan sehingga membuat harimau naga dan juga Putri Miao sontak ya geng, apa yang sebenarnya terjadi kepada Chinan. Lalu Chinan yang setelah dirasuki oleh energi cahaya dan mata dewa, tiba-tiba Chinan pingsan tak sadarkan diri. Lalu si Putri Miao pun sedikit kaget bahwasanya Chinan akan segera wafat. Dan si Putri Miao ia kelihatan sedikit menyempurnakan kekuatan naga. Dan pada akhirnya Chinan pun kelihatan menyadarkan diri dikarenakan ia masih memperkirakan bahwasanya Chinan telah wafat karena tidak bergerak sedikit pun ya geng. Putri Miao bersedih dan berharap Chinan bisa hidup kembali saja. Harimau naga pun berkata bahwasanya Chinan saat ini sedang pingsan tak sadarkan diri seperti telah diracuni. Putri Miao kemudian mengekstrak seluruh kekuatannya dan mengeluarkan sumber nyawa yaitu ginseng ajaib. Harimau naga yang melihat itu pun dia sangat terkejut karena jika ginseng tersebut tindas. Dan menggunakan ginseng ajaib, Putri Miao terus berusaha membangunkan sang MC kita Chinan yang pingsan tak sadarkan diri. Melihat hal itu, harimau naga begitu terkejut dan dia juga mengeluarkan inti kekuatan spiritual. Dan inti kekuatan spiritual harimau naga melesat masuk ke dalam diri Chinan. Dan kelihatan mereka berdua langsung mengeluarkan inti kekuatannya sehingga membuat mereka berdua karena energi spiritualnya hampir habis. Sementara itu Chinan masih pingsan tak sadarkan diri. Padahal saat ini di alam bawah, kelihatan Chinan masih sadarkan diri. Dan Chinan bertemu dengan jiwa dewa perangnya. Jiwa dewa perang memerintah kepada Chinan untuk menyatukan kekuatan dengannya. Karena dengan begitu maka mereka berdua akan menjadi penguasa dunia dengan cara bekerja sama. Tetapi Chinan tidak mau melakukan hal itu karena dia tidak ingin dikendalikan oleh jiwa dewa perang.
Namun sebaliknya, dia malahan ingin mengendalikan jiwa dewa perang dengan kekuatannya. Sementara itu, di dunia yang nyata, di saat Chinan pingsan tak sadarkan diri, dia berada di pangkuan Putri Miao yang sangat mengkhawatirkannya. Sekelihatan, si harimau naga berkata bahwasannya Chinan yang ditunjukkan oleh Putri Miao benar-benar sangat luar biasa. Putri Miao berkata, si Chinan. Harimau naga berkata bahwasannya Chinan adalah memberikan segalanya kepada orang lain tanpa perhitungan, bahkan kehidupannya sekalipun. Setelah mendengar itu, Putri Miao mengerti apa yang dia maksud Chinan, dan beberapa saat kemudian energi spiritual perlahan menyala dan keluar dari tubuh Chinan. Tidak lama setelah itu, Chinan melayang-layang sambil mengeluarkan energi spiritualnya. Harimau naga sangatlah terkejut karena dia dapat merasakan bahwasannya kekuatan Chinan meningkat secara cepat. Lalu harimau naga pun ia memperkirakan bahwasannya kekuatan Chinan saat ini hampir setara dengan dewa. Dan setelah lumayan cukup lama, muncullah jiwa dewa perang dan saat ini Chinan sudah sadarkan diri. Putri Miao sangat terkejut dan dia memperkirakan bahwasannya sebenarnya kekuatan besar yang baru saja dia rasakan adalah jiwa dewa perang yang bersemayam di dalam tubuh Chinan. Bahkan harimau naga juga sekarang mengerti pantas saja dia dapat merasakan kekuatan dewa. Karena ternyata di dalam tubuh Chinan ada jiwa dewa perang yang bersembunyi dan malah menjadi kekuatan yang ada di dalam diri Chinan. Kemudian Chinan berterima kasih atas bantuan Putri Miao yang sebelumnya telah menyalurkan kekuatan serta menolong kepada dirinya. Namun tidak lama setelah itu, tiba-tiba dengan cepat Chinan memangkunya dan tidak lama setelah itu, sebuah jiwa berkata bahwasannya selamat kepada Chinan yang telah lulus dalam ujian. Chinan kemudian meminta kepada jiwa dewa perang yang bersemayam di dalam dirinya. Dikarenakan jimat 9 karakter lainnya, jiwa dewa tersebut kemudian menawarkan kepada Chinan apakah dia ingin menjadi mewaris dewa yang ingin memilih mantra 9 karakter. Harimau naga yang mendengar itu pun dia sangat terkejut karena bisa saja jika Chinan memilih untuk menjadi penerus dewa, maka berarti dia akan menjadi seorang dewa yang lebih baik. Tapi ternyata Chinan tidak tertarik untuk menjadi dewa dan dia memilih meminta mantra 9 karakter lainnya. Ya, si harimau naga yang mendengar itu pun dia sangat terkejut karena Chinan menolak menjadi seorang pewaris dewa. Dan jiwa tersebut kemudian berkata lagi bahwasannya dia akan memberikan sepil giok atau mantra 9 karakter lainnya kepada Chinan. Namun ketika dia nanti di masa depan dia membutuhkan Chinan untuk menolong para dewa, maka dia harus mengguguk. Lalu Chinan yang mendengar hal itu pun dia menyanggupi permintaan dari dewa tersebut. Dan jiwa dewa tersebut memberikan mantra 9 karakter lainnya kepada MC kita Chinan. Dan jiwa itu berkata lagi bahwasannya dia yakin di masa depan mereka akan bertemu kembali. Dan beberapa saat kemudian jiwa pun menghilang dan mereka berdua kembali berada di sebuah tempat di pegunungan Longhu. Harimau naga sangatlah gembira karena pada akhirnya dia berhasil keluar dari tempat misterius. Harimau naga juga berkata kepada Chinan bahwasannya sebenarnya Chinan telah berhutang budi kepada dirinya karena harimau naga telah menyalurkan inti kekuatan dirinya untuk menyadarkan Chinan. Tidak lama setelah itu, Putri Miao pun juga kembali sadarkan diri beberapa saat kemudian memberikan slip giok yang dia dapatkan dari jiwa misterius kepada Putri Miao. Putri Miao yang mendapatkan mantra tersebut, dia nampak sangat gembira karena tujuan memasuki istana kuno adalah untuk mendapatkan mantra 9 karakter. Setelah itu Putri Miao pergi dari tempat itu untuk menyempurnakan terlebih dahulu slip giok yang diberikannya oleh Chinan. Dan Chinan juga kelihatan juga bermeditasi, memulihkan kekuatannya sekaligus meningkatkan kekuatannya sambil menunggu Putri Miao yang meditasi. Beberapa saat kemudian seekor elang menghampiri Chinan sembari membawa sebujuk surat. Dan di dalam surat tersebut dikatakan bahwasannya 4 keluarga besar telah datang mengepung keluarga Qin yang ada di kota Lin Shui. Mengetahui hal itu pun Chinan pun sangat kesal dan marah kepada 4 keluarga besar. Tapi untungnya dia tidak perlu terburu-buru untuk kembali ke tempat keluarganya karena dilindungi oleh sebuah permadani kuat. Namun meskipun begitu, kekuatan permasik atau kekuatan penghalang kemungkinan tidak akan bertahan terlalu lama. Karena beberapa saat kemudian, setelah itu pun harimau naga dan juga Putri
Miao datang dan menghampiri kepada Chinan kembali. Setelah itu mereka bertiga pun pergi menuju tempat keluarga Chin yang kelihatan akan ada keributan di tempat itu. Karena akan ada penyerangan ya geng, besar-besaran kepada keluarga Chin ya geng. Tapi kali ini juga kelihatan harimau naga telah berubah menjadi sosok manusia, namun dia memiliki dua tanduk sebagai pembeda dari manusia biasa. Putri Miao kelihatan berkata dengan begitu kuat dan bahwasannya kekuatan Chinan saat ini kemungkinan dia bisa pergi ke tempat suci yang ada di benua Qianglian. 你的天才都 我知道。 Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan, see you next di video pembahasan.